Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Suster. Selamat pagi Bapak Guru. Terima kasih atas kerelaan waktunya. Pada hari ini kita berkumpul, kita ingin merencanakan proyek P5 yang akan kita buat. Namun sebelum itu kita hadirkan Tuhan dulu, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita berkumpul, kita ingin merencanakan proyek P5. Kita mengambil tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik atau subtema yang dipilih yaitu Mari Berkarya Menentang Perundungan. Lalu dalam profil dan tujuan P5 kita, dimensi yang dipilih yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya ada dua, yaitu akhlak pribadi dan juga akhlak kepada manusia. Sementara itu, subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, dan juga mengutamakan persamaan dengan orang lain, dan juga menghargai perbedaan. Kita rumuskan dulu beberapa tujuan proyek P5 kita. Saya beri waktu kepada anggota tim, kita semua berdiskusi tentang tujuan dari P5 kita. Yang pertama, menghargai perbedaannya. Yang kedua, menekan terjadinya potensi kriminal yang terjadi di sekolah. Agar siswa itu bisa menyadari bahwa dirinya itu diciptakan mulia, berjuang untuk. Menurut saya, tujuan kita melaksanakan kegiatan P5 ini yaitu melatih siswa untuk menumbuhkan nilai cinta kasih dalam diri mereka terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Yang menurut saya melakukan proyek ini ya untuk bisa siswa itu mampu menghargai hak asasi manusia, kan di mana perlakuan tindakan hukum ini juga menentang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 28B. Tadi kita semua sudah merumuskan apa yang menjadi tujuan dari proyek P5 ini. Kita akan lanjutkan ke apa yang harus kita kerjakan. Kita akan melewati beberapa jenis alur. Alur yang pertama yaitu nanti kita akan bertemu dengan para murid. Kita akan mengenalkan kepada mereka apa yang dimaksudkan dengan bullying. Akan dilanjutkan dengan alur kontekstualisasi. Kita masuk dalam tahap aksi. Lalu kemudian dari tahap aksi kita masuk ke tahap refleksi, dan yang terakhir kita masuk ke dalam tahap tindak lanjut. Jadi begitu. Lalu setelah kita melihat apa yang kita kerjakan dalam beberapa hari ini ke depan, kita juga akan melihat terlebih dahulu jadwal pertemuan dan juga pembagian tugas yang akan kita bahas secara bersama-sama. Saya minta kita sebagai tim, kita berdiskusi dulu tentang jadwal kegiatan. Kegiatan untuk pemaparan materi kita akan buat besok. Bagaimana? Mungkin ada pendapat lain dari anggota tim, dari Pak Rio, bagaimana untuk besok? Kalau klien saya sepakat untuk besok. Suster, bagaimana? Saya juga sepakat. Oke, terima kasih Pak Rio. Bu Herlin? Saya sepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Besok. Pak Beni? Sepakat. Jadi untuk pemaparan materi kita akan buat besok. Terima kasih untuk kesediaan dan juga pendapat dari teman-teman sekalian. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Suster. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Jadi pagi hari ini kita akan mulai dengan langkah utama dari proyek P5, yaitu yang berhubungan dengan pengenalan materi. Namun sebelum itu, kita awali kegiatan kita dengan doa pagi bersama. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita sepenuhnya untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan P5 kami. Nama puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke.
Pada hari ini kita akan mulai dengan pengenalan P5. Kami tim P5 mengangkat tema bangunlah jiwa raganya. Coba bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa raganya. Tema ini merupakan salah satu tema dari 8 tema yang dipakai oleh lembaga pendidikan. Jadi topik yang diambil, mari berkarya menentang perundungan. Jadi kita sudah sering dengar kata perundungan ya hampir setiap hari. Ya tidak, itu menjadi isu nasional. Dan dalam hubungan dengan tema dan topik itu, dari pusat mereka sudah menggagaskan apa yang disebut dengan dimensi, apa yang disebut dengan elemen, dan apa yang disebut dengan sub-elemen. Dimensi yang akan kita pakai dalam proyek P5 ini, yang pertama ada satu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan elemen yang dipakai ada 2, akhlak pribadi dan akhlak kepada manusia. Oke, ada sub-elemen yang itu ada 3. Yang pertama, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, mengutamakan persamaan dengan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan di antara individu. Jadi ini sub-elemen yang melekat langsung dengan topik kita, mari berkarya menentang perundungan. Oke anak-anak yang terkasih, sekarang kita lihat yang berikut. Alur kerja proyek P5. Di sini ada 5 jenis alur kerja proyek P5. Kita baca sama-sama. Yang pertama, kami sebagai tim, kami akan memaparkan materi secara khusus tentang bullying. Kira-kira apa itu perundungan? Apa itu bullying? Mungkin ada anak-anak yang belum tahu. Lalu yang kedua, kontekstualisasi. Bagaimana tindakan perundungan itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar aturan sekolah dan juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Lalu aksi. Aksi itu kalian berbuat sesuatu. Apa yang harus saya buat untuk menolak pembulian atau perundungan? Refleksi. Apakah saya selama ini adalah korban pembulian? Apakah saya sudah sering melakukan pembulian terhadap teman dan lain-lain? Itu nanti akan kalian jawab lewat kuesioner yang akan diberikan. Dan yang terakhir, tidak lanjut. Apa yang harus saya buat setelah saya mempelajari proyek P5 ini? Itu namanya tidak lanjut, yang kalian bawa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk tidak memperpanjang kata, kita akan melihat materi tentang perundungan. Nanti saya minta bantuan anggota tim saya, mereka akan menjelaskan materi ini sesuai dengan pokok-pokok yang diberikan. Silakan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Perundungan ini bukan hal yang baru dalam lingkup dunia pendidikan, ya. Sudah marak terjadi, dan menurut data dari KPAI pada tahun 2018, kasus perundungan ini lebih mendominasi pada lingkup pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA ataupun bangku perkuliahan. Ya, bullying itu adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja hingga menyakiti fisik dan psikis orang lain. Jadi tindakan ini sering dilakukan secara terus-menerus oleh seorang atau kelompok. Jadi tindakan bullying ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa lebih kuat melakukan terhadap anak-anak atau kelompok atau individu yang notabene mereka itu secara fisiknya kecil, terus pendiam dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi di sekolah. Adapun tindakan perundungan di sekolah, yang pertama itu perundungan secara kasat mata, yang biasanya dikenali dari ciri fisik dan kekuatan perilakunya. Sekarang Pak Guru akan melanjutkan di bagian kedua ini. Dalam perundungan di sekolah, siapapun bisa menjadi baik itu pelaku atau korban ataupun saksi. Mari kita bahas satu per satu. Kita lihat di sini yang pertama pelaku. Siapa yang bisa baca? Pelaku adalah individu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Yang kedua,
Korban biasanya memiliki kepercayaan yang rendah. Mereka pada dasarnya mengarah pada kondisi yang berbeda baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga yang menjadi saksi. Saksi adalah seorang atau kelompok orang yang menyaksikan proses perundungan itu. Yang terakhir adalah saksi. Kasus Uli ini juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana kasus Uli ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Jenis-jenis dari perundungan. Ada perundungan verbal atau kata-kata kita. Yang kedua, perundungan non-verbal. Perundungan fisik. Ini kita lihat, fisik ini lebih sakit kalau meninggalkan bekas luka. Jadi kita yang dipelung, dia begini sampai di sini itu ada biblat. Kita tendang dia jatuh, langsung luka di mana-mana. Di sini Ibu Guru akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Suster Ros tentang perundungan sosial, tentang cyberbullying dan pelecehan seksual. Jadi di sini pelaku itu membuat korban dikucilkan sehingga dianggap tidak memiliki teman. Di sini yang ingin Ibu sampaikan bahwa kalian sebagai peserta didik tidak boleh memilih-milih teman dan membeda-bedakan teman. Jika kalian melihat teman yang sukanya menyendiri atau mendapat perundungan, ajak dia untuk berbicara, ajak dia untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga dia tidak memendam semua itu sendiri, dia tidak merasa bahwa dirinya sendiri. Bisa peserta didik? Anak-anak, sebagai langkah selanjutnya, Pak Guru akan membagikan kuesioner awal. Oke, saya minta bantuan Melvina, tolong bagikan ke teman-teman. Jadi bentuk yang pertama, kita tuangkan rasa empati terhadap para korban bully melalui puisi. Oke. Nanti Pak Guru akan bentuk kelompok, nanti kelompok yang bersangkutan yang memilih puisi, silakan. Lalu yang kedua, melatih diri berani beropini menentang perundungan. Tahu arti opini? Opini itu berarti kalian mengungkapkan pendapat. Kalian ungkapkan pendapat. Apa menurut kamu perundungan itu? Apakah dia baik atau tidak? Dan yang ketiga, ini yang lebih menarik menurut saya, mengamati lingkungan sekolah dan berkarya melalui poster. Jadi di sini kalian ungkapkan aspirasi, kalian tuangkan dalam bentuk gambar atau lukisan. Kalian bisa tambahkan dengan kalimat yang menyatakan saya menolak bully, saya menolak perundungan, stop bully, dan lain-lain. Nanti contohnya bisa tanyakan ke Pak Guru dan anggota tim, atau kalian bisa juga lihat di internet.